teologi Islam tuh ada yang namanya rasul, ada yang namanya nabi. Karena untuk membebaskan Bani Israel dari jajahan Mesir. Kibas tuh domba. Ya. Dibebani tugas yang lebih berat. Ya, lebih berat, yaitu menyebarkan secara universal. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan acara Tipot Theresia Podcast episode ketiga, obrolan orang muda Katolik. Pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari teman-teman kita umat Muslim, Kak Cesar dan Kak Arzi, untuk membahas nih kita topik soal Ishak atau Ismail. Sebelumnya mari kita sapa dulu Kak Cesar, Kak Arzi, selamat datang di Tipot Theresia Podcast. Thank you, Aryo. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara Theresia Podcast kali ini. Kira-kira untuk Kak Arzi dan Kak Cesar lagi sibuk apa belakangan ini? Kalau dari saya sendiri, ini kan udah mahasiswa tingkat akhir, semester akhir ya. Jadi udah mulai sibuk-sibuk skripsi nih. Jadi bentar lagi kelar lah insya Allah. Sama kalau di kampus kan sedang aktif berorganisasi di Mapala, mahasiswa pencinta alam. Itu juga lagi banyak kegiatan. Jadi kurang lebih aktifnya di kampus deh gitu. Tipe pejabat kampus ya? Ya udah, terus gambarnya gitu. Kalau aku sendiri sebagai mahasiswa jurnalistik ya itu kuliah, kadang liputan juga buat berita, terus aktif juga di media kampus. Jadi ya tiap hari berita gitu. Lumayan sibuk ya, kan udah bisa disempatin waktunya untuk datang. Dengan senang hati Aryo. Tapi kira-kira untuk topik Ishak Ismail ini sebelumnya kira-kira ada gambaran gak nih? Kira-kira kenapa diundang, kayak tahu nggak apa yang mau kita bicarain? Mungkin perbedaan. Iya. Mungkin dari penamanya aja bahkan udah berbeda gitu ya. Iya. Ada Ismail, terus ada Ibrahim dan Dohim dan lain-lainnya lah gitu. Ya syukur-syukurnya kita ada benang merahnya lah nih ya. Jadi kita juga bisa tahu dari sisi dari Aryo sebagai umat Katolik, dan Aryo juga bisa tahu nih dari sisi kita sebagai umat Islam gitu lah ya. Oke. Tapi pemanasan dulu nih kita. Siap. Pemanasan dulu untuk juga para yang penonton Tipot Theresia Podcast ini juga tahu nih, kayak di Islam itu konsep kenabian itu kayak gimana? Ajarannya kah? Ajaran soal nabi itu gimana? Terus kemudian nabi-nabi itu apakah dia ada sesuatu yang spesial atau yang punya kespesialan gimana? Mungkin boleh Kak Cesar atau Kak Arzi? Kalau di Islam ya, konsep kenabian, konsep prophet ya sebenarnya sama, membawa pesan Tuhan ya kan, pesan Tuhan untuk disampaikan ke umat manusia. Cuman nanti kalau kita detailing itu di teologi Islam tuh ada yang namanya rasul, ada yang namanya nabi. Sebenarnya kita mengimani nabi, kalau di kita ada ribuan ya sebenarnya. Yang asli itu ada ribuan mungkin. Tapi yang wajib kita imani dan kita harus tahu ada 25. Di antara 25 ini, 5-nya itu rasul. Rasul yang biasa kita sebut sebagai ulul azmi gitu. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau nabi mungkin hanya menyampaikan ke umat yang dalam lingkaran kecil, maksudnya. Dia mungkin memimpin suatu umat tapi tidak punya kewajiban untuk menyebarkan secara universal luas, secara luas. Tapi kalau ulul azmi biasanya dibebani tugas yang lebih berat, yaitu menyebarkan secara universal untuk mengglobalkan ajaran dari Tuhan ini kayak gitu. Nah, kalau berbicara tentang Ibrahim atau Abraham yang di Katolik namakan ya, Ibrahim di Islam itu ya sebagai salah satu rasul ulul azmi gitu. Dia adalah nabi yang punya impact gede, impactnya kerasanya sampai sekarang kayak itu tadi ada kurban, ada haji itu dari sekarang. Dan Ibrahim sendiri adalah menurut aku ya itu ayahnya para nabi.
kayak gitu. Karena mungkin secara silsilah ya itu ya dari Ibrahim semua gitu kan. Nanti Ismail kalau diterusin ke secara nasab ke Muhammad kan Muhammad dari Ismail gitu. Dan nabi-nabi lain juga ya dari keturunan Ibrahim inilah kayak gitu. Mungkin kita boleh tahu juga nih Iya, dari kalau Aryo ya kalau di konsep kenabian di Katolik seperti Iya, apa ya? secara khusus. Oke, jadi kalau di Katolik itu kita itu konsep mungkin nabi agak terkesan asing ya kata-katanya. Tapi maksudnya ya sama sih, maksudnya pembawa berita gitu. Kalau kita itu semua pembawa berita itu pada akhirnya akan berujung pada kisah tentang Yesus atau Nabi Isa itu sendiri. Karena pada akhirnya jika ditarik benang merah dari setiap kisah Nabi itu, semua pasti akan memiliki profesi kayak ramalan gitu, punya ramalan mengenai kisah wafat dan kebangkitannya si Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Gitu. Kalau kita sih nggak ada pembeda ya, maksudnya apakah dia ada nabi atau rasul, kita nggak ada. Pokoknya memang ada banyak nabi. Mungkin nggak semua, ada beberapa wahyu yang emang karena keterbatasan kita juga manusia dalam menulis. Ada beberapa wahyu emang yang tidak tercatat di kitab suci Alkitab secara khusus, tapi itu nggak menutup kemungkinan juga dan nabi-nabi yang seperti yang Islam yakini ada nabi yang banyak jumlahnya, tapi yang tertulis itu mungkin dapat dikatakan rasulnya gitu. Jadi ya itu kita penyampai pesan Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus itu sendiri untuk keselamatannya, juru selamat umat manusia kalau di Katolik kepercayaannya gitu. Berarti kayak Adam, Noah gitu iya, itu terhitung sebagai nabi gitu. Maksudnya iya, sebagai pembawa pesannya itu. Itu. Tapi menariknya ini nih dari kisah Abraham nih. Kepercayaan kita kan agak sedikit berbeda. Ada berbeda. Ya, kita kan kalau di Katolik kan kita tahu yang dikurbankan adalah Ishak, tapi diganti. Walaupun memang digantikan, tapi kita taunya itu Ishak. Tapi kalau di Muslim itu Ismail. Ismail, betul. Mungkin boleh deh diceritain sedikit spoiler gitu, kayak bagaimana sih Nabi Ibrahim itu sampai mau mengorbankan Ismail? Sebenarnya rentetan proses ya. Iya. Rentetan prosesnya tuh ya Ibrahim sebagai nabi mendapat wangsit Dapat pesan gitu. pesan mimpi bahwa dia harus mengorbankan Ismail ya anaknya. Nah, kalau kita tahu juga waktu itu ya Ismail adalah anak yang lahir dari penantian panjang ya. Berapa tahun ya? Siti Hajar itu nggak punya anak hampir 100 tahun. Cukup lama kalau di kita kan. Terus untuk mengorbankan seorang anak nih udah ditunggu lama gitu. Itu kan perlu tekanan batin, emosional. Dan kalaupun secara logika juga seorang ayah nggak masuk dong. Masih senang lah. Iya. Apalagi anak pertama. Betul. Terus dari mimpi itu Nabi Ibrahim diskusi sama Siti Hajar dan ya berat waktu itu kondisinya berat. Siti Hajar juga ada lah kontraksi dengan dirinya sendiri tuh ada gejolak batin tuh ada mungkin. Dan ketika dia menyampaikan ke Ismail ya Ismail bilang yes aku siap gitu. Itu kan kesiapan hatinya itu ya. dan terjadilah proses pengorbanan itu gitu. Tapi yang dari sini kita ambil ya itu kayak dari anak umur 10 tahun ya Ismail waktu itu sekitar 10 tahun dia mau menerima hal yang di luar logik di luar logik gitu. Dia punya kesadaran tentang iman mungkin ya, tentang iman kepada Tuhan karena ayahnya bilang ini perintah Tuhan, ayah harus menyembelih kamu. Kalau kita iya kan yang udah berusia seperti ini itu pasti bilang ih bapak gila. Iya, pasti kan. Kita akan kayak mau membunuh gua. Iya, bunuh gua. Sedangkan ini anak umur 10 tahun, anak 10 tahun dia bilang, "Iya, aku siap." Itu kayak wah, betapa besar. Iya, betapa
besar banget gitu hatinya. Iya, gitu. hatinya dan iman gitu, iman. Iman ini kan maksudnya kalau pakai logika nggak masuk kan. Dan Ibrahim juga sebagai ayah juga keberanian dia buat menyembelih itu juga pakai iman kan. Kalau pakai logika ya kayak kali anak udah ditunggu lama. Iya, nih masa kita potong nih kan. Dan itu value moral value dari kejadian waktu itu ya Sarah. Iya sih, kalau yang saya tangkap ya pesan tersiratnya itu sih dari cerita tersebut. Ini si Nabi Ibrahim dihadapkan antara dia harus setia kepada Allah, kepada Tuhan, atau dia mementingkan egonya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya setelah melalui gejolak hati yang panjang, walaupun dicobain seperti itu pun akhirnya si Nabi Ibrahim tetap setia kepada Allah gitu, dengan mengikuti perintahnya. Bisa dilanjut tadi. Dan Tuhan pun membuktikan membayar kesetiaannya itu dengan mengganti Ismail dengan seekor kibas. Kibas itu domba. Ya. Kayak gitu. Tapi dari kejadian itu tuh kira-kira apakah ada tradisi yang diturunkan oleh secara khusus umat muslim kepada yang mungkin ada yang bertahan sampai sekarang, atau mungkin ada hal-hal yang diturunkan dari cerita Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya yang ditantikannya? Ada ya. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan bulan depan terjadi lagi. Oh iya betul. Ada ritus Muslim apa ya? Ini budaya kurban. Karena waktu itu Ibrahim mengorbankan Ismail dan digantikannya oleh Tuhan menjadi kibas atau domba jantan. Ya pada akhirnya setelah Ismail tidak ada, nabi-nabi selanjutnya dan Muhammad pun meneruskan tradisi kurban di tanggal yang sama dengan tanggal pengorbanan Ismail, tapi dengan ya mengorbankan domba. Domba atau kalau waktu itu apa sih? Unta itu juga boleh. Pokoknya menyesuaikan sama lingkungan. Ya, lingkungan ya. Bahkan di Indonesia juga ada yang ini dengan kerbau ya. Ya, itu untuk menghormati Hindu waktu itu. Betul ya. Itu pokoknya menyesuaikan. Berarti emang nggak ada kewajiban misalnya harus kibas gitu. Iya, tidak ada. Itu boleh dengan unta, dengan domba, sapi atau hewan sejenisnya. Kayak gitu. Makanya setiap anak yang baru lahir tuh dia harus diwajibkan untuk kurban. Iya, akikah itu ada namanya. Akikah itu untuk apa ya? Syukuran atas kelahiran seseorang tuh kalau di Islam juga harus mengorbankan domba kayak gitu. Dan haji. Ya, haji itu terjadinya karena satu rentetan sama apa? Sama kurban. Ya, haji kan menziarahi Makkah, Ka'bah ya kan dengan rentetan ritual yang sama. Dan itu pun waktu itu dilakukan Ibrahim setelah tahun-tahun setelah pengorbanan Ismail itu dilakukan Ibrahim. Nah, itu kan berlanjut nanti di Muhammad juga akhirnya haji ya sampai hari ini. Tapi mungkin ini out of topic sebentar ya. Kayak haji itu sama umroh sama enggak? Haji sama umroh itu beda. Kalau haji ya tadi itu meneruskan ritus Ibrahim ini sampai dan punya waktu yang tertentu. Waktunya tuh harus di bulan Zulhijjah. Dan satu rentetan sama kurban. Kalau umroh itu mirip sama-sama menziarahi Ka'bah, beribadah di sana dengan rentetan, tapi umroh lebih fleksibel. Ya, boleh kapanpun kayak gitu. Oke, itu yang out of topic ya. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Jadi, berarti kan dia pengorbanannya itu sangat besar nih. Nah, dari pandangan Kak Sesar dulu deh, pandangan Kak Sesar sendiri. Dari cerita ini tuh Nabi Ibrahim, maksudnya bukan Nabi Ibrahim, Tuhan itu kita mau kasih tahu kita tuh apa? Kayak kalau dari kacamata saya sendiri sih, Tuhan ingin menyampaikan kepada umat-umatnya, apabila dia setia kepada Tuhan gitu, maka akan dikasih sesuatu yang lebih gitu. Jadi seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Tuhan, pasti ada jalan keluarnya gitu. Terbukti sendiri kan di ceritanya si Nabi Ibrahim bahwa
itu kan cobaan yang besar gitu buat dia, sangat berat. bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Cuman balik lagi ke tadi yang saya bilang bahwa kesusahan seperti apapun pasti selalu ada jalan keluarnya gitu. Ya kurang lebih itu sih kalau dari saya. Jadi itulah. Kalau dari Kak Arzi gimana pandangannya? Sebenarnya sama ya, Sar. Sama moral value-nya ya itu kan. Ya tentang setia tuh ada bayarannya loh. Tuhan tuh mengajarkan bahwa loyalitas tuh gak bakal sia-sia. Pasti Tuhan tuh punya sesuatu di balik orang yang Suatu loyal, rencana. suatu rencana di balik orang yang dan loyal itu mungkin sesuatu yang mahal. Iya. Sangat mahal. Dan loyal itu kalau di agama ya diterapkan lewat iman. Gitu. Bahkan untuk sekarang setia pun susah. As human ya. Sesuatu Sebagai yang langka manusia di zaman sekarang ini. Iya, betul sih. Betul. Terus jadi benang merahnya kita itu sebenarnya bukan masalah siapa yang dikurbankan ya kita. Karena pada akhirnya tidak ada yang tidak berubah. ada yang dikurbankan pada akhirnya. Karena yang dikurbankan akhirnya seekor kambing atau domba kan. Jadi dari cerita ini kan kita ingin Tuhan tuh ingin menyampaikan bahwa kayak karena di zaman modern ini kita juga semakin pemikiran juga semakin modern, Semakin bebas. tumbuh banyak pemahaman kayak yang mengakibatkan itu kayak bahwa ajarannya itulah yang paling benar kayak jadi bukan bersifat inklusif jadinya, ya kan? Kayak kita jadinya bersifat bahwa hanya kita di luar itu tidak ada, tapi kita nggak bisa menjadi seorang yang inklusif. Gitu. Jadi kayak benang merah kita tuh di sini pada akhirnya Tuhan hanya ingin tahu seberapa jauh kesetiaan kita kalau seandainya Tuhan itu ngasih kita tuh cobaan yang segitu, seberapa besar itunya. Bahkan mungkin untuk pengorbanan anaknya sendiri kan, yang dinantikan sangat lama sampai dia harus dikurbankan dan walaupun emang akhirnya tidak dikurbankan, tapi kayak bagaimana kesetiaan kita itu diuji. Awalnya kan perintahnya kurban. Iya, dari perintah itu, dari rencana Tuhan itu menjadi suatu rancangan besar pada akhirnya. Tapi kalau di Katolik sendiri ada nggak ritus setelah Ishak kan Ishak ya yang dipilih. Ritus setelah Ishak itu ada maksudnya kelanjutan. Ada. Jadi setelah kejadian Ishak yang digantikan oleh kambing itu, kalau mungkin di Muslim juga ada. Jadi di kisah Nabi Musa itu, di Nabi Musa kan pada waktu itu kan umat Bani Israel itu kan ditawan oleh bangsa Mesir bukan? Sama Firaun, dan kalau nggak salah di tulah yang ke-9, jadi ada bencana yang dikirimkan Tuhan karena untuk membebaskan Bani Israel dari jajahan umat Mesir. Kayak Tuhan akhirnya mengirimkan tulah selama 10 hari, nggak tahu 10 hari, pokoknya ada 10 tulah. Dan tulah yang ke-9 itu umat Israel itu menyembelih seekor anak domba yang sulung. Anak domba yang sulung itu darahnya itu ditaruh di depan pintu. Ditaruh di depan pintu rumah mereka dan untuk sebagai tanda kuat rumah orang Israel. Dan pada malamnya itu malaikat itu katanya pada turun dan membunuh semua putra sulung bangsa Mesir. Itu mungkin dari kejadian kalau di Muslim itu kan dari kurban Ibrahimnya sendiri yang diturunkan. Kalau di kita Katolik yang diturunkan itu melalui dari kisah Nabi Musa, terus kita lanjut ke kisahnya Yesus itu sendiri, Nabi Isa. Jadi pengorbanan itu sebenarnya ada benang merahnya juga ke penyalipannya Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana sabda mungkin bukan sabda sebutannya, kayak sabda sih sebenarnya, kayak mungkin kalau ketemu bahasa yang lebih cocok. Jadi kayak sabda ilahi itu menjadi manusia dan dia harus menderita di salib untuk dapat menjadi pengorbanannya itu. Dia sama seperti Ibrahim tadi kan, dia taat sampai dia mengorbankan anaknya. Walaupun secara logika kan nggak mungkin. Sama dengan kisahnya si Nabi Isa atau Yesus. Kayak bagaimana seorang Yesus itu kan disebut sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, dia mau taat sama bapaknya, sama Allah dengan sampai berkurban
disalibkan di kayu salib dan mati, wafat di kayu salib. Itu jadi pengorbanan terakhir. Jadi pengorbanan terakhir yang sampai saat ini kalau kita umat Katolik setiap minggu kita masih merayakan melalui Ekaristi atau mungkin terkenal perjamuan. Perjamuan itu. Jadi kita udah nggak ngelakuin lagi mungkin kayak Idul Adha di umat Muslim, tapi pengorbanan itu pun sebenarnya kita masih ngelakuin walaupun dalam bentuk yang berbeda. Yang roti hosti. Iya, dari hosti itu pengorbanan sebagai kenangan akan wafatnya Yesus yang disalib pengorbanannya. Jadi pada intinya memang seberapa taat kita sih. Ya, pesan yang disampaikan itu benang merahnya adalah seberapa taatnya kita sampai kita mau mengorbankan, bahkan kalau di Katolik kita sampai diri kita gitu. Kalau kita tarik ke cerita Nabi Ibrahim ini adalah sampai anak yang kita nantikan gitu. Gitu. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu kali ya. Kita kalau emang kita nanti ada waktu kita berbincang lagi dengan topik yang berbeda. Itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton untuk episode Tipot Teresia Podcast pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan tipot-tipot selanjutnya. Kita akan upload setiap bulan di channel YouTube Gereja Santa Teresia. Jangan lupa untuk follow IG OMK Santa Teresia JKT dan subscribe juga channel YouTube Gereja Santa Teresia untuk menantikan episode-episode selanjutnya yang gak kalah menariknya. Oke, terima kasih Kak Cesar, Kak Arji, terima kasih semuanya. Terima kasih OMK Teresia. Ya.